Perlu kita ketahui bahwa awal mula diwajibkannya sholat ya, yaitu ketika Isra Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat 5 waktu ya. Di dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, dan seterusnya. Tahukah Bapak Ibu kapan ayat ini diturunkan ya? Kapan Allah Subhanahu wa taala memfardukan sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu menjelang beliau hijrah ke Madinah ya, yaitu ketika tahun kesedihan, Amul Huzni. Kenapa dinamakan tahun kesedihan ya? Karena ketika itu wafatlah Siti Khadijah, istri tercintanya Nabi, dan juga Abu Talib ya, paman tercintanya Nabi. Keduanya ini adalah dua orang yang sangat besar sekali jasanya kepada Islam ya. Keduanya inilah yang mensupport ya dan mendukung dan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah ya, sehingga orang-orang kafir tidak berani untuk mengganggu Nabi ya, atau para sahabat, walaupun ada gangguan tapi tidak terlalu besar ya. Sampai kemudian wafatlah beliau berdua dan orang kafir akhirnya ya semakin leluasa, semakin bebas untuk mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan berniat untuk membunuh Nabi ya. Orang-orang kafir melakukan perundingan dan bersepakat untuk membunuh Nabi ya. Nah, ketika itu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih meninggal oleh paman dan istrinya. Beliau juga dalam kondisi memiliki beban dakwah ya, masalah ya hidup, masalah akhirat yang sangat berat ya. Maka kemudian Allah memanggilnya. Allah mengisra dan mi'rajkan nabinya ya. Nah, ini seolah-olah isyarat buat kita bahwa sholat adalah jawaban ya. Sholat adalah solusi dari semua permasalahan kita. Kita punya masalah sebesar apapun, kita punya kebutuhan sebesar apapun, maka solusinya, jawabannya adalah sholat, Bapak Ibu. Perbaikilah sholat kita. Insya Allah, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Ya. Dan anehnya atau istimewanya, sholat ini satu-satunya kewajiban yang diwajibkan di Sidratul Muntaha ya. Kalau kewajiban yang lain, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, Allah mewajibkan di bumi, tidak perlu kemudian Allah memanggil nabinya. Tapi kalau sholat ya, ini kewajiban yang luar biasa. Ini kewajiban yang sangat penting. Maka Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad di Sidratil Muntaha. Allah langsung memanggil nabinya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi sholat ini adalah syariat yang sangat luar biasa. Makanya satu-satunya kewajiban yang paling banyak yang kita lakukan ya setiap hari atau sepanjang hidup kita adalah sholat. Karena setiap hari lima kali. Kalau puasa kan setahun sebulan. Zakat juga sama, setahun sekali. Haji apalagi. Kalau sholat setiap hari 5 kali, menunjukkan kita itu sangat butuh sekali kepada sholat. Melebihi butuhnya kita kepada makanan, kepada minuman, dan lain sebagainya.
Kemudian Bapak Ibu, kita pun ketika sholat butuh khusyuk. Ya, kata para ulama, khusyuk ini adalah ruhus sholat. Ya, khusyuk ini adalah ruhnya sholat. Kalau sholat tidak khusyuk, maka tidak ada ruhnya. Ya, ibarat badan kita nggak ada nyawanya. Ya, ibarat binatang tidak ada nyawanya, maka menjadi bangkai. Ya, padahal sholat adalah persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita harus khusyuk? Pertama, karena memang khusyuk itu adalah perintah Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, sholat-sholat yang kita lakukan selama ini, apakah sudah sesuai dengan sholat yang diinginkan oleh Allah atau belum? Jangan-jangan selama ini kita sholat, sedangkan sholat yang kita lakukan bukan sholat yang diinginkan oleh Allah. Ya, makanya kalau kita perhatikan, perintah sholat itu, perintahnya tidak menggunakan kerjakanlah sholat, ya, atau lakukanlah sholat. Tapi perintahnya menggunakan bahasa dirikanlah sholat, ya, wa aqimis sholata. Dan sangat berbeda antara mendirikan atau menegakkan sholat dengan melakukan sholat. Ya. Kalau melakukan sholat ya asal-asalan saja bisa, ya. Yang penting sudah gugur kewajibannya. Yang penting rukun dan syaratnya sudah dilakukan. Tapi perintah Allah itu bukan itu. Perintah Allah adalah wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Seperti kita sedang mendirikan tiang, ya harus kokoh, ya pondasinya, tiangnya harus tegak lurus begitu. Untuk apa? Lidzikri, untuk mengingatku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Artinya di dalam sholat kita harus mengingat Allah. Nah, pertanyaannya, selama kita sholat kita ingat Allah atau ingat dunia, ya, atau ingat pekerjaan kita, ingat teman-teman kita, ingat keluarga kita, ingat harta-harta kita, ingat cerita-cerita, kejadian-kejadian dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau kita di dalam sholat ternyata belum bisa fokus mengingat Allah, mengingat bacaan-bacaan di dalam sholat, berarti sholat yang kita lakukan baru sholat secara bacaan saja, baru sholat gerakan-gerakan saja. Ya, karena sholat khusyuk itu harus memadukan antara fisik kita, ucapan dan gerakan tubuh, dan juga hati kita, Bapak Ibu. Ya, hati dan pikiran kita juga harus sholat. Jangan sholat kemudian pikiran kita melayang-layang, ya, terbang-terbang ke sana kemari, memikirkan ini itu begitu. Karena memang manusia itu setiap harinya ada lintasan pikiran sekitar 60.000 setiap harinya, Bapak Ibu. Nah, di dalam sholat itu pasti akan datang lintasan-lintasan pikiran itu. Kalau kita nggak menyelesaikan, nggak mempelajari cara sholat khusyuk, ilmu sholat khusyuk, ya selamanya kita nggak akan bisa sholat khusyuk. Karena sholat khusyuk itu ada ilmunya dan juga ada pelatihannya, ya. Jadi ilmu sholat khusyuk itu bukan ilmu instan, tapi ilmu keterampilan, ilmu yang dilatih terus, membutuhkan waktu, dilatih, latih, latih sampai menjadi sebuah kemampuan dan keterampilan. Bukan ilmu instan, ya. Seperti kita belajar berenang itu bukan ilmu instan, butuh latihan terus, ya, pelan-pelan sampai mahir, begitu. Kemudian alasan berikutnya kenapa kita harus sholat khusyuk, Bapak Ibu? Karena sholat ini amalan pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Awwalu ma yuhasabu, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Ya. Amalan yang pertama yang akan ditanya, dihisab oleh Allah untuk kepada kita semuanya adalah sholatnya. Ya, kalau sholat kita baik, sholat kita berkualitas, sholat kita dilakukan antara tubuh dan
jiwa kita, tubuh dan hati kita sholat, maka baiklah sholat kita, maka baik pula amalan-amalan yang lain. Ya, jadi Allah menjadikan sholat sebagai barometer kebaikan seorang hamba. Orang kalau baik sholatnya, ya pasti amalan-amalan yang lain juga baik. Sebaliknya, kalau orang itu buruk sholatnya, ya walaupun dia sholat, apalagi yang tidak sholat, walaupun dia sholat, tetapi sholatnya tidak khusyuk, sholatnya masih terbayang-bayang, ya maka apa, amalan-amalan yang lain pun pasti lebih rusak, amalan yang lain pun pasti lebih tidak bisa diandalkan lah lagi. Nah, makanya Bapak Ibu kalau ingin memperbaiki diri kita, perbaikilah sholat kita terlebih dahulu. Ya, kalau ingin memperbaiki dunia kita, perbaiki sholat kita. Ingin memperbaiki akhirat kita, perbaiki sholat kita. Maka Allah akan memperbaiki yang lainnya. Ya. Jangan sampai ya seperti yang di dalam hadis Nabi, ada orang yang selama 60 tahun sholat tetapi tidak ada satupun dari sholatnya yang diterima oleh Allah. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sittina sanatan wa ma taqabbalallahu lahu salatan. Ya, ada seorang laki-laki yang melaksanakan sholat selama 60 tahun. Tetapi selama 60 tahun itu tidak ada satupun dari sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Kenapa? Karena selama dia sholat, ya, dia tidak pernah memperbaiki sholatnya, tidak pernah mengupdate ya sholatnya itu. Kenapa? La'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda. Kata Nabi, barangkali dia itu menyempurnakan rukuk tapi tidak menyempurnakan sujud. Ya, rukuknya sempurna, bagus, tapi sujudnya nggak sempurna, nggak bagus. Terlalu terburu-buru, gitu ya. Terlalu tergesa-gesa. Kalau sholat itu ingin segera selesai, ingin segera salam, ya, merasa panas ya, bosan di dalam sholatnya. Atau sebaliknya, wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku', menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku', itu ya. Maka di dalam sholat itu Bapak Ibu butuh tumak nina. Nah inilah yang insya Allah nanti akan kita ajarkan, kita latih kepada Bapak Ibu semuanya, agar di dalam sholat itu ada tumak nina, ada ketenangan, pelan-pelan. Karena tanpa tumak nina, tanpa pelan-pelan ketenangan, ya kita tidak bisa mentadaburi atau fokus ya atau tafakur terhadap bacaan-bacaan sholat. Kemudian selanjutnya dari diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan Tobroni dengan sanad yang sahih, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummati al-khusyu'u hatta la tara fiha khashi'an. Ilmu yang pertama yang akan Allah cabut, Bapak Ibu. Ilmu yang pertama yang akan Allah cabut dari umat ini adalah khusyuk. Jadi sholat khusyuk itu ada ilmunya Bapak Ibu. Ya, kalau selama ini kita sholat tetapi asal sholat saja, nggak pernah belajar apa itu ilmu sholat khusyuk, ya. Ya wajar saja kalau kita sholat tidak khusyuk karena tidak tahu ilmunya. Dan ilmunya itu tidak instan, ya. Butuh dilatih, butuh waktu, butuh pengulangan-pengulangan sampai betul-betul menjadi sebuah keterampilan gitu. Seperti kita bisa mengendarai kendaraan atau bisa berenang, itu kan butuh pengulangan-pengulangan terus gitu ya.
Ini. Nah, sampai nanti pada masanya kita hidup tidak ada satupun orang yang khusyuk di dalam sholat. Kita masuk ke masjid tidak ada satupun yang khusyuk di dalam sholatnya. Gitu. Baik Bapak Ibu, inilah kenapa kita harus ya belajar atau sholat khusyuk ya. Kemudian pertanyaannya, sebelum ke pertanyaannya ya, sholat kita itu seperti apa Bapak Ibu selama ini? Sudah ada yang sholat selama 20 tahun atau 40 tahun atau bahkan mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah 60 tahun sholat. Pertanyaannya sholat kita itu tergolong sholat yang bagaimana? Sudahkah kita khusyuk? Ya, di dalam Al-Quran Allah membagi-bagi atau menyebutkan beberapa model sholat ya, dari hamba-hambanya. Ada model sholatnya orang yang mabok, ya, sholat seperti orang mabok. Ada model sholat seperti orang munafik. Ada yang seperti orang yang ya sholat celaka. Ada yang baru khusyuk. Nah ini sudah bagus ini. Sudah mulai memperbaiki sholatnya. Tapi baru khusyuk ya. Jadi mungkin asalnya baru 5% khusyuk. Dia tingkatkan 6%, 7%. Bagus terus. Bapak Ibu, kalau kita ada peningkatan di dalam sholat menjadi lebih khusyuk, syukuri itu. Ya, walaupun cuma 1%, alhamdulillah. Karena kalau kita bersyukur akan Allah tambah dan tambah. Alhamdulillah gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada sholat khusyuk yang terjaga dan yang terakhir adalah khusyuk yang berkarakter. Khusyuk yang bisa tanha anil fahsya iwal mungkar gitu. Dan itu tujuan sholat kita Bapak Ibu. Kenapa kok Allah mengfardukan sholat ya sehari itu banyak sekali sampai 5 kali ya, bahkan dulu mau 50 kali. Karena memang kunci kesuksesan kita baik di dunia ataupun di akhirat adalah sholat dengan baik. Kalau orang itu sudah sholat dengan baik, maka pasti baik karakternya, baik akhlaknya, baik ibadahnya, baik hubungan dengan sesama manusia ataupun dengan Allah. Gitu. Jadi goal kita Bapak Ibu melakukan sholat khusyuk adalah agar mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Ya, dengan cara apa? Dengan cara memiliki akhlak yang mulia, dengan memiliki karakter-karakter yang baik seperti baginda Nabi, sehingga kita bisa masuk surga, mendapatkan ridho dari Allah, masuk surga tanpa hisab. Itu goal kita Bapak Ibu di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian sholat mabuk itu seperti apa? Disinggung di dalam surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian mabok, dalam kondisi mabok, sampai kalian sadar atau kalian mengetahui ya, memahami apa yang kalian baca, apa yang kalian ucapkan. Nah, memang ayat ini itu berkaitan dengan para sahabat ya. Ada sahabat-sahabat ketika hendak sholat itu masih dalam kondisi mabok. Memang dulu itu minuman keras belum diharamkan ya. Di sahabat ada yang sebelum sholat mabok dulu gitu ya. Akhirnya ketika sholat bacaan Qur'annya salah-salah ya. Harusnya baca la a'budu ma ta'budun, surah Al-Kafirun, bacanya a'budu ma ta'budun. Ya, harusnya kan saya tidak menyembah apa yang kalian sembah wahai orang-orang kafir. Nah, ini bacanya a'budu ma ta'budun, berarti kan saya menyembah apa yang kalian sembah. Fatal kan artinya. Nah, akhirnya turunlah ayat ini. Nah, karena orang mabuk kan ketika sholat kan nggak sadar apa yang ucapkan ya. Nah Bapak Ibu, walaupun ayat ini itu asbabun nuzulnya berkaitan dengan orang mabuk, tetapi secara tidak sadar di zaman sekarang banyak orang-orang yang mabuk tetapi sholat. Tapi bukan mabuk minuman keras.
mabuk dunia, ya. Ketika sholat pikirannya melayang kemana-mana. Ketika sholat terbayang-bayang ini itu. Kadang ketika sholat kita itu ngelamun kemana-mana seperti sedang di apa sedang di ninak bobokan ya, didongengkan sesuatu gitu ya. Tiba-tiba kita nggak sadar ternyata sudah selesai sholatnya, sampai kita kadang lupa berapa rokaatnya gitu ya. Jadi kita mabuk dengan pikiran-pikiran itu. Karena memang setiap manusia setiap harinya tuh 60.000 pikiran, lintasan di pikiran kita. Nah, maka dalam metode kita ini, kita butuh latihan untuk mengendalikan dan mengontrol pikiran-pikiran itu, Bapak Ibu. Ya, bagaimana agar hati dan akal kita, pikiran kita di dalam sholat itu terkontrol dengan apa yang kita baca, ya, dengan terkendali, bisa fokus menghayati, ya, betapa Allah itu hadir di hadapan kita, sehingga kita bisa sholat tidak hanya dengan raga kita tapi juga dengan jiwa kita, jiwa dan raga kita sholat, badan dan hati kita dan pikiran kita juga sholat, Bapak Ibu, ya. Dan ingatlah ketika sholat itu kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Dalam sholat itu kita sedang berhadapan dengan Allah, ya. Karena dalam sebuah hadis itu disebutkan, jika seorang hamba masuk ke dalam sholat, maka Allah akan menghadap dia. Allah ada di depannya. Apabila hamba itu menoleh, ya, ke kanan atau ke kiri, maka Allah akan berkata, hambaku menoleh kepada sesuatu yang menurut dia lebih baik daripada aku. Allah cemburu, ya, ketika kita di dalam sholat kok noleh kanan atau ke kiri. Kalau noleh 2 kali, Allah juga berkata yang sama. Kalau sudah 3 kali, Allah tinggalkan hamba tersebut. Allah tidak butuh dengan sholatnya, ya. Nah, Bapak Ibu, itu kalau menoleh dengan fisik, ya, menoleh dengan kepala. Bagaimana kalau menoleh dengan hati, dengan pikiran? Padahal Allah lebih melihat hati kita daripada fisik fisik kita. Hati kita tidak hanya noleh, hati kita itu jalan-jalan, hati kita itu terbang kemana-mana, pikiran kita itu jalan-jalan kemana-mana, ya. Betapa memalukannya diri kita, ya. Apa kita tidak malu dengan Allah? Kita sedang di hadapan Allah, sedang sowan kepada Allah, kok kita malah tidak fokus, hati kita kemana-mana. Ini model sholat yang pertama. Ada orang-orang yang sholat tetapi seperti orang yang mabuk, tidak paham dengan apa yang dia ucapkan, ya. Selama ini bacaan-bacaan sholat, ya, apakah kita sudah tahu artinya? Ya. Kalau belum tahu artinya, ya kita harus belajar, berlatih begitu, ya. Harus tahu, ya, walaupun bahasa Arab. Toh bacaannya itu sedikit sekali dalam sholat, ya. Insya Allah tidak butuh sampai apa berbulan-bulan untuk bisa menghafalkan itu. Insya Allah tidak ada, ya. Baik, selanjutnya sholat model orang munafik. Kata Allah, innal munafiqin yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik ini mau menipu Allah, ya. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas tipuan mereka. Gak bisa menipu Allah. Nah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bagaimana ciri-ciri orang munafik? Apabila mereka hendak melakukan sholat, berdiri untuk melakukan sholat, mereka lakukan dengan malas-malasan, ya, ditunda-tunda, taran-taran, ya. Kemudian ketika mereka melakukan sholat, tujuannya adalah ria dengan sholatnya itu di hadapan manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir mengingat Allah kecuali sedikit sekali, jarang mengingat Allah. Kalaupun sholat ingin segera segera selesai, ingin segera meninggalkan sholatnya itu. Kemudian selanjutnya adalah sholatnya orang celaka, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat aja masih celaka ya. Ketika sholatnya alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka lalai dalam sholatnya. Lalai itu gimana? Lalai pikirannya kemana-mana, tidak ya fokus, terbang terbayang-bayang kemana mana ini sahun, masih sahun di dalam sholatnya. Sehingga dalam satu riwayat itu dijelaskan nanti ada orang yang sholatnya itu ibarat kertas, kemudian kertasnya itu akan diremas-remas oleh Allah, dilemparkan ke muka orang yang sholat itu. Ini sholat kamu ya. Allah tidak butuh terhadap sholat dia. Karena apa? Dia dilakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Dilakukan hanya apa? Seperti beban paksaan saja. Dan selanjutnya yang keempat adalah sholat orang yang baru khusyuk. Nah ini sudah mulai bagus ya. Sudah mulai sadar, oh sholat yang saya lakukan selama ini kok merasa hampa, merasa membosankan, kok saya nggak mendapatkan kenikmatan di dalam bermunajat sholat ini ya. Akhirnya dia belajar mencari-cari, akhirnya dia mulai merasakan alhamdulillah ya, sholat saya mulai ada perbaikan, ada peningkatan kualitas walaupun 1%, 2% tidak apa-apa ya. Ini orang yang baru sholat khusyuk. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, orang yang baru khusyuk jangan menyerah, jangan berhenti, terus lanjutkan ya. Terus lanjutkan. Nah, ini namanya khusyuk yang terjaga. Mulai menjaga khusyuknya. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun, dan orang-orang yang menjaga salatnya, salat khusyuknya, ulaika fi jannatin mukramun, mereka di dalam surga dimuliakan ini. Jadi kita melakukan salat khusyuk Bapak Ibu untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, untuk mendapatkan surga dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu dijaga. Sama seperti kita belajar berenang ya. Itu pertama kali bisa berenang ya, alhamdulillah senang luar biasa. Nah, ketika sudah bisa walaupun tidak jauh berapa meter saja, jangan stop, lanjut Bapak Ibu. Terus sampai semua asalnya hanya bisa renang 10 meter, lanjut. Kemudian 20 meter, 30 meter sampai 100, sampai bisa renang di sungai, sampai bisa renang di lautan. Wah, itu sampai menjadi apa? Kemampuan atau keterampilan ya yang sudah teruji, sampai ikut perlombaan gitu seumpama ya. Khusyuk juga sama, perlu dilatih terus, terus diulang-ulang terus sampai menjadi sebuah karakter ya, sampai sholat yang kita lakukan bisa tanha anil fahsya wal mungkar, ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar, sehingga ya kita yang asalnya pemarah jadi ramah, yang asalnya pembenci menjadi mencintai, yang asalnya suka mengejek jadi suka mengajak ya. Jadi mulai sedikit demi sedikit karakter-karakter buruk di dalam kita mulai dikikis, mulai dihilangkan, diganti dengan karakter-karakter atau akhlak-akhlak yang baik. Nah ini Bapak Ibu tentang macam-macam sholat di dalam Al-Quran. Nah berikutnya apa dan bagaimana? Nah bagaimana sih sholat khusyuk? Khusyuk yang sesungguhnya ya. Sholat khusyuk yang sesungguhnya ya sholat yang dicontohkan oleh Nabi. Sebagaimana Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat ya. Nah, bagaimana melihat cara sholatnya Nabi? Lihat gerakannya ya. Gerakannya sudah sama belum dengan gerakan Nabi? Nah, alhamdulillah insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah sama gerakannya. Sejak kecil, sejak TK mungkin ya, belajar tata cara sholat, ya itu sudah sama seperti tata cara sholatnya Nabi. Insya Allah semuanya sudah hafal. Ucapannya, bacaannya sama enggak?
Oh, insya Allah sama semua juga. Ya, dari mulai takbir, kemudian iftitah, kemudian al-fatihah sampai salam, insya Allah bacaannya ya sama seperti bacaan sholatnya Nabi. Kemudian, nah ini yang ketiga ya. Yang ketiga itu makninahnya, tenangnya. Sudah sama belum dengan tumak ninahnya Nabi. Di dalam sholat itu butuh tumak ninah. Dan tumak ninah itu tidak hanya tumak ninah fisik, ya. Fisik butuh tumak ninah, pikiran dan hati juga butuh tumak ninah, Bapak Ibu. Karena kalau sholat kok dilakukan dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa, ya, tidak kita tenangkan dulu jiwa dan raga kita, itu sulit untuk mentafakuri, untuk memikirkan dan mentadaburi apa yang kita baca, ya. Ya, jadi tumak nina ini butuh latihan. Tarik nafas dulu pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan, kemudian sadarkan diri kita, ucapkan kepada diri kita, ya, kita itu sedang akan menghadap Allah. Kita itu sedang akan ya bermunajat, berbincang-bincang dengan Allah, maka harus beradab, ya, harus memiliki tata krama dan sopan santun, ya. Kita dengan manusia saja yang mungkin kita hormati, kita harus bertata krama, ya, beradab, masa dengan Allah tidak. Nah ini. Kemudian yang keempat adalah tafakur. Tafakur artinya memikirkan apa yang kita baca. Ya, itu Nabi luar biasa tafakurnya. Ketika sholat, ya, memahami apa yang dia baca dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tetapi memahami yang dibaca, tahu artinya saja belum cukup. Perlu apa? Tadabur. Jiwa kita, hati kita perlu tadabur. Ya, kalau tafakur kan akal, pekerjaannya akal, mengartikan setiap bacaan di dalam sholat. Nah, mengartikan saja tidak cukup, perlu adanya tadabur, ya, penjiwaan. Nah, seperti apakah ya tiga hal ini, tumak ninah, tafakur, dan tadabur. Nah, inilah yang menjadi pusat kita, fokus kita nanti dalam pelatihan. Pelatihan kita adalah pelatihan sholat khusyuk dengan 3T. Pertama, tumak nina. Apa itu tumak nina? Yaitu suasana jiwa dan raga. Ya, jadi tidak hanya raga saja Bapak Ibu. Sholat itu harus jiwa dan raga, badan dan hati atau pikiran. Ya, suasana jiwa dan raga dalam keadaan tenang, tentram, damai. Ya, walaupun mungkin kita punya masalah, punya problem apa, tapi tenangkan dulu jiwa kita, ya, tenangkan untuk Allah, ya, tenangkan, tarik nafas, keluarkan berlahan lahan, minta kepada Allah. Allah lah yang membuat kita tenang, yang membuat kita bisa khusyuk, ya, minta perlindungan dari bisikan-bisikan setan, gitu. Sadarkan pada diri kita bahwa kita akan menghadap Allah, akan menyembah Allah, itu. Perlu tenang. Setelah tumaknina, maka tafakur, berpikir, ya, yaitu menggunakan akal pikiran untuk memahami dengan baik dan sempurna bacaan sholat. Ya, kita harus tahu arti setiap bacaan di dalam sholat dan hal-hal yang dipelajari di dalam Al-Quran seperti ihsan, ya. Perlu kita di dalam sholat menyadarkan diri kita, kita itu hamba yang lemah. Allah itu Tuhan yang maha kuasa, maha kuat, maha bisa, ya. Sedangkan kita maha lemah, maha tidak bisa. Gitu. Nih, jadi harus kita mengetahui artinya. Kemudian yang ketiga tadabur. Tadabur itu lebih dalam lagi. Setelah kita mengetahui artinya, ya, tadabur, maka menggunakan akal, perasaan, dan hati secara bersamaan. Jadi semuanya ini. Akal diaktifkan, mengartikan setiap arti kata-kata dalam sholat. Hati juga, perasaan juga diikut sertakan, ya. Menjiwai betul, menghayati betul apa yang kita baca, menghayati betul siapa itu diri kita. Kita itu hanya
Seorang hamba yang diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, untuk merasakan nikmat-nikmat Allah, untuk bisa beribadah, sholat, gitu ya. Kita itu hamba yang lemah. Kita datang ke dunia ini nggak punya apa-apa, bahkan tidak punya sehelai pakaian pun. Kita nggak punya ilmu, nggak punya jabatan, nggak punya keluarga, nggak ada apa-apa kita itu. Akhirnya Allah berikan semuanya. Allah lah yang maha kuasa, Allah yang maha pemberi, Allah lah yang maha baik, maha pengampun. Ya, gitu. Hadirkan itu tadabur, ya. Dan itu perlu setiap gerakan atau setiap bacaan di dalam sholat perlu dilatih Bapak Ibu. Tumak ninah, tafakur, dan tadabur. Perlu kita tanamkan atau kita rekamkan pada diri kita, ya, baik pikiran ataupun hati kita tentang bacaan-bacaan sholat. Ya, itulah yang insya Allah nanti akan kita latih setiap hari, ya. Ada satu hari satu bacaan sehingga betul-betul bisa kita jiwai, bisa kita ulang-ulang, kita latih. Nah, sehingga di dalam sholat, ya, akan datang tadabur-tadabur itu. Kalau kita isi dengan tadabur-tadabur itu, maka bisikan-bisikan, ya, dunia ataupun pikiran-pikiran, ya, cerita-cerita dunia itu nggak akan masuk Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena sudah terisi. Kalau sudah terisi, maka tidak akan masuk yang lain. Tapi kalau kosong, nggak pernah diisi, nggak pernah dilatih, nggak pernah direkam, maka akan datang pikiran-pikiran yang lain begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, dalam kita itu mentafakuri atau mentadaburi bacaan-bacaan sholat itu ibarat filsafat buah kelapa. Kita kalau ingin makan buah kelapa, dagingnya itu kan nggak bisa, ya, gelondongan begitu kita makan, kan nggak bisa, ya. Ada serabutnya, ada kulitnya. Harus kita kupas terlebih dahulu, ya. Sama seperti sholat kan menggunakan bahasa Arab, ya. Kalau langsung kita ingin khusyuk padahal kita nggak tahu artinya, nggak bisa. Mustahil orang bisa khusyuk sedangkan nggak paham apa yang dia baca. Gitu. Maka perlu apa? Memahami artinya dulu, terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi jangan cuma hafal Arabnya saja tapi nggak tahu apa artinya. Nah, ketika sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apakah otomatis sudah bisa khusyuk? Belum juga. Karena banyak orang-orang Arab ataupun orang Indonesia yang tahu bahasa Arab, belum tentu dia khusyuk di dalam sholatnya. Maka setelah sudah dikupas, kan ada batoknya, ya. Kelapa ada batoknya, batoknya dibuang dulu, dilepas dulu. Nah, ini ibarat kita itu sedang sudah tahu artinya, ya. Kemudian apa? Perlu ditafakuri, perlu ditadaburi. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar, kita sudah tahu. Tapi maksudnya apa Allah Maha Besar, ya? Artinya adalah Allah Maha Besar dalam kekuasaannya. Allah Maha Besar dalam kasih sayangnya. Allah Maha Besar dalam azabnya. Allah Maha Besar, ya, yang berkuasa terhadap hambanya, sedangkan kita hamba yang maha kecil, hamba yang maha lemah, tidak bisa apa-apa, tidak berdaya kecuali dengan kekuatan Allah. Itu. Ini sudah mulai ada tafakur atau tadabur. Nah, ini pun belum cukup. Kelapa baru dilepaskan batoknya. Kelapanya masih bentuk besar-besar, perlu dipotong kecil-kecil, ya, agar bisa kita makan. Karena mulut kita kan kecil, tidak sebesar kelapa. Potong kecil-kecil itu namanya tadabur yang diulang-ulang, dibuat kata kuncinya Bapak Ibu. Nanti dalam sholat itu ada kata kunci setiap bacaan. Kata kunci itu ibarat ringkasan atau konklusi dari bacaan tersebut. Dari kata kunci itu kita bisa menjabarkan yang luas seperti tadi, ya. Jadi perlu ada mengerti artinya, mengerti kata kuncinya, dan penjabarannya. Nah, itulah insya Allah yang akan kita latih kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Insya Allah setiap hari ada rekaman, ada tulisan yang bisa Bapak Ibu berlatih dengan itu semuanya, insya Allah, ya. Sehingga kalau dibiasakan terus, akhirnya hati kita penuh dengan tadabur-tadabur itu, sehingga tidak ada pikiran-pikiran yang lain masuk ke dalam hati kita. Nah, ini contoh bacaan ini. Bacaan Allahu Akbar contohnya Bapak Ibu.
Kalau kita baru hafal arti bahasa Arabnya saja, itu sama saja seperti burung beo. Burung beo kan bisa menghafal Allahu Akbar ya. Tapi apakah dia tahu artinya? Nggak tahu. Nah, orang yang sholat tapi cuma hafal bahasa Arabnya saja ya sama seperti burung beo. Nah, agar nggak sama seperti burung beo gimana? Harus tahu artinya. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Tapi cuma tahu artinya saja belum cukup. Ini seperti anak 5 tahun ya bisa menghafal arti bacaan sholat. Tapi apakah dia bisa menjabarkan dari arti itu? Belum bisa. Maka perlu penjabaran. Ini penjabaran yang luas. Allahu Akbar apa artinya? Ya, dan apa penjabarannya? Ya, itu. Nah, itu seperti orang yang sudah mulai dewasa. Ya. Kemudian penjabaran saja belum cukup. Perlu apa? Berlatih terus, diulang-ulang, menghayati maknanya sehingga menjadi dewasa yang terlatih begini. Ya. Ini contohnya bacaan takbir ya. Di sini ini contohnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, kita nanti akan latihan setiap hari ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Besar. Kekuasaanmu, keperkasaanmu, kerajaanmu, kasih sayangmu, azabmu, kemuliaanmu dan keagunganmu ya Allah. Terus perlu kata kunci yaitu kekuasaan dan keperkasaannya. Ini. Dari kata kunci inilah nanti mungkin ada Bapak Ibu ketika bermakmum ya imam kan terkadang cepat ya. Nah, maka dengan kata kunci itu bisa kita menarik konklusi dari setiap bacaan, setiap ayat yang kita baca gitu. Terus kemudian ada bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Terus insya Allah nanti akan kita latih setiap hari ya selama 1 bulan insya Allah Bapak Ibu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan jika ada yang mau bertanya. Nyalakan audionya silakan. Halo, jelas semuanya? Silakan audionya dinyalakan kalau ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ini dengan mau Ibu. tanya Ibu siapa? Nini Ustaz, Bu Nini Nini silakan. Padang Ya, Ustaz. silakan Ya. Bu. Ustaz ketika kita uh, mencoba memahami Allahu Akbar, pas takbir, gimana caranya kita ngerasain kalau kita itu adalah hamba yang hina? Gimana? Gimana caranya Ustaz? Ya, caranya adalah pertama kita harus tahu artinya dulu. Artinya dalam bahasa Indonesia itu apa? Allah Maha Besar. Setelah itu kita harus bisa menjabarkannya. Maha besar itu maksudnya gimana? Ya, itulah yang nanti insya Allah akan kita latih, Bu. Penjabarannya itu apa? Baik dengan tulisan atau dengan suara nanti akan kita latih dengan suara. Nanti Bapak Ibu perlu sering mendengarkan. Ya minimal didengarkan 3 kali lah. Paling cuma 2 menit, itu 3 kali kan cuma 6 menit. Terus dilatih dengan diri sendiri, ciptakan suasana yang sepi sendirian sambil ya apa namanya mendengarkan itu, dan setelah mendengarkan itu coba dipraktekkan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sambil apa menghayati penjabaran dari Allahu Akbar. Terus hadirkan ma'rifatullah, mengenal Allah, dan ma'rifatul insan. Ya, ma'rifatullah berarti ketika kita mengucapkan itu betul-betul menghayati ya Allah, Engkaulah yang maha besar, maha kuasa, maha besar dalam kerajaanmu, kekuasaanmu. Engkaulah segala-galanya, maha bisa. Sedangkan saya, ini ma'rifatul insan, saya adalah hamba yang kecil, hamba yang lemah, hamba yang hina, ya Allah, hamba yang tidak berdaya. Tanpa kekuatanmu, saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa berdiri, saya tidak bisa bertakbir, ya Allah. Itu.
Itu yang akan kita latih insya Allah, bagaimana menghadirkan itu, apa namanya, menghayati bacaan dan sholat. Dan dan sholat itu juga hadirkan, sholat itu perbincangan kita dengan Allah. Jadi seperti kita sedang ngobrol dengan Allah. Karena Rasulullah kan menyebutkan sholat itu munajat, munajat itu berbisik-bisik. Jadi ketika kita sholat itu sadarkan diri bahwa kita sedang ngobrol dengan Allah, ya, ngobrol dengan Allah. Terus dibawa sampai salam. Terus kita sedang ngobrol, ya Allah, tolong hamba ya Allah, ya Allah, Engkau yang maha besar ya Allah, Allah Engkaulah yang maha kuasa ya Allah, hamba tidak kuasa, hamba maha kecil, maha lemah ya Allah, perbaikilah hamba ya Allah, ampunilah hamba ya, gitu. Insya Allah nanti kita latih. Baik, jelas Bu? Semoga bisa Jelas dipahami. Ustadz, makasih Ustadz. Jadi ada tahapannya ya Ustadz, nanti kita Iya, dilatih ya. iya, ada tahapan-tahapannya, ada latihannya berulang-ulang sampai menjadi sebuah kemampuan. Sehingga nanti ketika kita sholat langsung tersetting, langsung bisa khusyuk. Sama seperti Ya. kita kalau kalau mengendarai kendaraan kan, kalau sudah bisa ya, mau kondisi jalannya bagaimana, serusak apapun, kita sudah punya kemampuan, keahlian, maka ya tidak masalah. Kita sudah Iya bisa benar-benar. khusyuk, mau dimanapun tempatnya, mau di rumah, mau di masjid, mau di tempat keramai. Insya Allah kalau sudah tahu ilmunya, sudah bisa prakteknya, dimanapun insya Allah bisa khusyuk. Iya benar-benar Ustadz. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Maaf kok kamera Ustadz Ya, lagi di silakan. luar. Iya, nggak apa-apa. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, ini saya dari Jember, Pak Ustadz, Bu Hmm, Herawati. iya. Ini yang mau saya tanyakan, misalnya kita sudah mulai sholat nih, ya Pak Ustadz ya. Nah, terus kita itu mendengar ada tamu mengucapkan salam gitu ya. Nah, Hmm, apakah dengan kita mendengar ada tamu mengucapkan salam, kan salam wajib dijawab. hmm, Sedangkan kita dalam kondisi sholat. Nah, hmm. apakah dengan seperti itu berarti sholat kita juga masih termasuk tidak khusyuk ya, Pak Ustadz? Dan bagaimana kita pada saat sudah memulaikan sholat, terus ada tamu gitu, bagaimana seharusnya yang kita lakukan? Iya, iya. Jadi khusyuk itu bertahap-tahap Bu ya, bertingkat-tingkat ya. Ada khusyuknya yang memang sudah totalitas. Dulu sahabat itu ada yang ketika tertancap panah ya, tertusuk panah di tubuhnya, itu minta dicabut ketika sholat. Ya, jadi sholat itu seperti biusnya dia, gitu. Karena memang khusyuknya sudah totalitas, ya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang khusyuknya masih bertahap seperti kita, gitu. Masih pemula. Jadi ketika sholat dengar suara-suara di sekitar kita, wajar, nggak apa-apa, ya. Terus kita tingkatkan, terus kita tingkatkan. Ketika dengar ada salam dari tamu, nggak apa-apa, salam, terus lanjutkan sholat kita, ya, sampai selesai, baru kemudian kita layani tamu kita, gitu. Seperti itu. Jadi wajar aja gitu. Jadi eh, khusyuk kita itu kalau belum sampai seperti sahabat nggak apa-apa. Nabi pun ketika sholat masih mendengar ada anak kecil yang menangis gitu ya. Kemudian Nabi mempercepat sholatnya agar tidak membebani ibunya gitu seumpama. Itu nggak apa-apa ya. Khusyuk itu tidak harus kemudian tidak dengar apa-apa, tidak melihat apa-apa. Enggak. Seperti kayak gini, ketika ibu sedang ngobrol dengan suami, sedang ngobrol penting, ya. Tiba-tiba kemudian apa? Anak kita manggil-manggil, anak kita minta ini, minta itu gitu kan. Kita kan masih masih dengar kan anak kita ngomong gitu. Iya. Cuma mungkin kurang fokus dengan anak kita, lebih fokus dengan pasangan kita. Nah, itu. Itulah permisalan, perumpamaan khusyuk yang sederhana begitu.
kita sedang ngobrol dengan suami atau istri kita, fokus penting perkara yang penting ya. Kemudian apa? Anak kita mungkin atau bukan anak kita, siapa sajalah manggil kita atau ngajak ngobrol gitu kan. Ya kita mesti dengar, tapi apa? Lebih fokus dengan lawan bicara kita gitu. Dengan Allah pun seperti itu. Makanya ketika sholat, jadikan Allah itu pihak kedua, Bapak Ibu. Orang kedua. Allah itu bukan orang ya, cuma ini bahasanya saja. Jadi jangan dijadikan orang ketiga. Jangan dijadikan dia, tapi jadikanlah kamu, engkau ya Allah, engkau ya Allah gitu. Walaupun dalam redaksi sholat kan tidak semuanya dia gitu ya. Tetapi jadikanlah Allah pihak kedua. Sehingga apa? Kita bisa selalu ngobrol dan merasakan kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Gitu. Sampai salam. Gitu. Dan itu butuh dilatih terus, terulang-ulang terus sampai menjadi sebuah kemampuan atau keahlian gitu. Ya. Jelas, Bu? Ya, jelas. Ada pertanyaan lanjutan boleh nggak, Pak Ya, Ustadz? silakan. Kalau misalnya kita dalam sholat, terus kita intinya itu kita menangis. Itu gimana, Pak Ustadz? Dalam menangis, dalam sholat itu kita menangis, itu yang termasuk penting jangan berlebihan. Jangan sampai teriak-teriak ya, mengangisnya sampai wow gitu kan. dalam gerak Ditahan, tetap ditahan apa namanya ya, sholat kan menangis itu kan apa namanya pasti ada suara ya. Nah itu tetap ditahan, jangan berlebihan juga begitu ya, biarin nggak apa-apa menangis. Itu menunjukkan kan kelembutan hati, menunjukkan bisa jadi juga menunjukkan kekhusyuan begitu, nggak apa-apa. Ya, sampun Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada, silakan. Satu lagi, silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri untuk pertemuan perdana ini. Insya Allah kita masih ada 3 minggu lagi, 3 pertemuan lagi. Sekaligus juga insya Allah tiap hari ada latihan-latihan ya. Kalau tidak berhalangan, silakan Bapak Ibu didengarkan audionya, dibaca tulisannya, kemudian sambil mendengarkan, sambil ditadaburi, dihayati, kemudian latihan di luar sholat, nanti dibawa rekaman-rekaman itu di dalam sholat. Sedikit demi sedikit insya Allah ya akan lama-lama menjadi bukit. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.